Mungkin boleh on cam dulu semua. Ada yang di kampus? Oh, ini Kote, semester 2 ya. Masih di rumah Kote ini. Ya. Oke, kita akan masuk di materi solusi persamaan non-linear ya. Solusi persamaan non-linear atau ini bahasa Indonesia nirlanjar ya. Nah, seperti yang Mner sampaikan tadi, kita akan bahas mengenai Mner sedikit maju ya. Ya, ada namanya metode tertutup, ada namanya metode mana itu? Ya, ini ada namanya metode terbuka. Ya. Untuk metode tertutup itu dibagi jadi dua. Mana itu? Ya, ada dua, ada metode bagi dua sama ada metode regula falsi. Untuk minggu ini kita akan bahas terkait metode bagi dua. Ya, bisa dibilang metode bagi dua ini sudah Mner perkenalkan sebelumnya ya, di pertemuan setelah pertemuan perdana mungkin ya. Itu terkait metode bagi dua. Oke, tunggu Mner enggak lama. Oh iya, ada yang lagi kurang sehat enggak apa-apa ya. Yang penting Mbak info. Yang penting Mbak info Pak Mner. Oke, thank you. Mner enggak lama mau ambil ini dulu biar boleh enak baca cakar-cakar. Ya, ini adalah solusi persamaan non-linear. Ya, namanya persamaan non-linear berarti bukan garis lurus ya. Berarti dia bukan garis lurus, dia dalam bentuk kurva. Mungkin sebagai contoh, ya ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, namanya dia non-linear berarti bisa dibilang dia kayak kurva ya. Ya, mungkin bisa saja mungkin seperti ini. Nah, tugas dari kita adalah ya tentunya mencari titik potong pada sumbu X ya. Dia memotong di sini, dia memotong di sini ya. Ya, ini kalau kita lihat dengan menggunakan kurva bisa dibilang atau secara gambar ya, secara gambar ya lebih enak ya secara gambar. Tapi kalau misalnya secara mesin ya atau secara komputasi, nah itu dia ada beberapa metode ya, ada beberapa metode ya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Clear dulu. Kita masuk ke materi. Ya, ini persoalan temukan nilai X yang memenuhi persamaan Fx sama dengan 0, yaitu nilai X sama dengan X, S sedemikian hingga Fs sama dengan 0. Ya, ini nilai X sama dengan S disebut sebagai akar persamaan Fx sama dengan 0. Ya, jadi di sini misalnya ada persamaan ya, misalnya Fx yang gampang-gampang saja ya. Sama dengan ya X tambah 2 ya. X kurang 2. Ini kalau nggak salah jadi X pangkat 2 kurang 4 ya. Nah, jadi carilah ya si nilai X ketika dia memenuhi Fx sama dengan 0. Ya, tentunya kan kalau secara analitik ya, kalau secara analitik ya kita X tambah 2 sama dengan 0,
maka dia X sama dengan minus 2, X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Ya, berarti kalau di kurva, kayak begini, ya, mungkin di sini adalah minus 2, di sini 2. Ya, ini kalau di analitik. Ya, ini kalau di analitik ya. Ini yang akan kita pelajari untuk beberapa minggu ini. Oke, next. Ini contoh persoalan dalam bidang elektronika. Ini mungkin harus skip saja ini ya. Nah, untuk metode pencarian akar, itu ada namanya metode tertutup dan ada namanya metode terbuka. Apa beda dari metode tertutup dan metode terbuka? Ya, untuk metode tertutup, ya, metode tertutup itu dia mencari akar di dalam selang A, B. Contoh yang kemarin ya, misalnya ada sebuah kurva, ya, taruhlah kurva seperti ini. Terus dia akan mencari akar ya di dalam selang, misalnya di sini, ini selang A, di sini, ya ini adalah selang B. Apakah di dalam range A hingga ke B ini terdapat akar-akar bersamaan? Kalau secara gambar, orang lihat ada, ya. Kalau secara gambar, ada di sini dia. Kalau secara gambar. Nah, tapi kalau misalnya secara numerik, dia akan melihat dari sini, ya. Berapa hasil FA, tentunya di sini ada pasti minus ya. Minus, dan di sini FB itu sama dengan plus, ya. Karena di sini dia nilainya adalah plus. Ya. Ketika ada beda tanda seperti ini, berarti garis yang melalui A hingga dia boleh sampai ke B, berarti ada di suatu titik dia pasti akan memotong sumbu X. Benar begitu? Iya toh? Di sini minus, di sini plus. DP tanda ya, DP tanda ini. Ini dong, plus. Pasti akan ada satu titik, entah di titik berapa, dia ini akan memotong sumbu X. Nah, metode pencarian akar untuk metode tertutup adalah seperti ini. Ya, dia akan mencari akar di selang A, B. Selang A, B sudah dipastikan berisi minimal. Ini minimal 1 buah akar. Ini minimal 1. Bisa saja mungkin contoh grafiknya seperti ini. Ya, mungkin seperti ini. Nah, terus misalnya range-nya ya di sini adalah ya di sini. Ya, anggaplah saja di sini. Di sini range A, di sini range B, ya. Titiknya di sini, titiknya di sini. Nah, ini kan berarti dari A, kurva ya, kurva dari A mau ke B sini, berarti ada satu titik di sini dia akan memotong sumbu X. Titik yang mana ya? Titik sini. Kalau secara gambar ya, kita lihat titik sini dan titik sini. Kalau secara gambar. Ya, ini makanya di sini dia bilang minimal 1 buah akar. Ya. Metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dia ini pasti akan berhasil menemukan akar karena dia akan melihat ada dia berpotong begini ya berarti dia ini akan memotong sumbu X entah di titik mana. Karena itu metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Konvergen itu kalau misalnya teman-teman ingat di fisika ya, konvergen itu kan dia kayak mengumpulkan ya. Ya, mengumpulkan. Misalnya ini kan ada tuh DP objek ya. Nah, ini konvergen.
istilahnya konvergen itu berarti dia semakin mendekati ke hasilnya, ya. Semakin mendekati ke hasil atau ke akar-akar persamaan. Itu adalah namanya metode tertutup. Ya. Oke, untuk gambar-gambarnya Menera hapus. Ya. Nah, sekarang ini ada namanya metode terbuka. Metode terbuka ini dia tidak memerlukan selang A, B yang mengandung akar. Nah, bagaimana dia cari? Kayak tadi ya, misalnya di sini. Sorry. Nah, bagaimana dia cari sebuah akar? Ya. Nah, dia akan cari akar ya, dia akan tebak saja. Dia cuma pakai satu titik, bisa saja di sini. Dia akan cari titik sini. Terus mungkin ya dia akan cari terkait DP ya mungkin kemiringan di sini ya, terkait kemiringannya ya entah apakah nantinya dia akan maju atau dia akan mundur. Ya dia cuma pakai satu titik bisa dibilang. Kalau kayak tadi dia itu kan membutuhkan dua titik ya. Nah, di sini dia tidak memerlukan selang A, B yang mengandung akar. Mencari akar melalui suatu leleran ini iterasi. Ya, kalau di pengulangan kan for loop ya. For loop atau iterasi. Yang dimulai dari sebuah tebakan awal. Jadi dia asal-asal tebak saja ya. Mau di titik mana, dia tebak-tebak saja. Pada setiap iterasi kita menghitung hampiran akar yang baru, mungkin saja hampiran akar yang baru mendekati akar sejati atau mungkin juga menjauhi ya, divergen. Karena itu metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar, kadang-kadang konvergen. Konvergen itu berarti kan dia semakin mendekati ya dengan akar, kadang-kala dia divergen. Divergen itu berarti semakin menjauhi. Semakin menjauh dari DP jawaban, dari DP hasil ya. Jadi itu adalah beda antara metode terbuka dan metode tertutup. Kalau metode terbuka, dia pakai dua titik, ya. Dari dua titik itu dia akan lihat, ya. Yang satu positif, yang satu negatif, ya berarti itu ada akar di situ, minimal ada satu akar. Tapi kalau metode terbuka, dia cuma pakai tebakan awal. Karena dia cuma pakai tebakan awal, ya ini dia nggak tahu ya, apakah dia ini akan mau mendekati kah atau akan menjauhi dari DP jawaban. Jadi itu adalah perbedaan antara metode terbuka dan metode tertutup. Oke, benar clear. Kita lanjut. Nah, metode tertutup. Ini tadi sudah selang AB yang mengandung minimal satu buah akar. Syarat keberadaan akar. Nah ini. Syarat keberadaan akar. Kalau tadi kan Ner bilang, misalnya ini. Terus ada gambarnya di sini. Ya. Misalnya di sini titik A, di sini titik B. Ya. Nah, bagaimana mereka tahu bahwa yang satu negatif, yang satu positif, atau bisa saja mungkin seperti ini. Ya. Ya, misalnya saya di sini. Ya. Di sini A, di sini DPB. Bagaimana si komputer bisa tahu bahwa yang satu positif, yang satu negatif? Tentunya dengan ini. Torang sebaku kali. Ya. Hasil yang ada di sini sama hasil yang ada di sini, torang sebaku kali. Tentunya kalau sebaku kali ini hasilnya pasti akan minus. Betul toh? Misalnya contoh, di sini plus, di sini minus. Kasih baku kali ini 2. Hasilnya pasti akan minus. Ya. Ketika dia hasilnya minus, atau di sini dia kurang dari 0, maka bisa dibilang dia itu paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan. Contoh kalau contoh kayak tadi kan ada yang sampai 3 ya. Kalau misalnya DP kurva kan seperti ini. Ya, satu di sini, satu di sini, ya.
Ada 1, 2, 3. Ya. Nah, berarti torang sebaku kali DP hasil ya. FA sama FB itu kalau dia jawabannya adalah minus, berarti dia pasti ada akar ya, minimal ada satu akar di dalam range A, B ini. Ya, kalau di gambar ini benar saya tanda. Ya. Dengan kata lain, selang atau range A, B harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Ini tadi sudah jelaskan ya. 1 plus, 1 minus, 1 minus, 1 plus. Nah, ini benar hapus saja ini yang gambar di layar. Ini tadi sudah sampaikan, ini DPA, hasilnya minus di sini, yang B di sini dia plus. Kesebaku kali FA kali FB, itu hasilnya pasti sama dengan minus, ya, atau kurang dari 0. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Tadi benar saya bilang, ya. Ini A sama B. Berarti dia ini ada akar-akarnya ini pasti ganjil di sini ya. Ada 1, di sini ada 1, ada 2, ada 3. Ya. Nah, kalau misalnya FA dikali dengan FB itu lebih besar dari 0, nah ini ada dua kemungkinan. Bisa saja, ya, ini kan FA positif, FB ini positif. Ya. Bisa saja dia tidak ada akar-akar persamaan, karena di sini dia tidak menyentuh sumbu X. Ya. Sini kan tidak ada. Ya. Tidak ada jawaban ya, ini tidak ada jawaban, ini tidak ada akar ini. Bisa saja dia ada 2 di sini, ya. Ada 2 titik yang dia melewati sumbu X. Ya, jadi kita bisa lihat sini ya. Kalau dia kurang dari 0, FA kali FB kurang dari 0, maka akarnya itu ganjil. Pasti ada akar ini, pasti ada akar. Nah, tapi kalau dia FA kali FB lebih dari 0, atau hasilnya adalah positif, ini ada 2 kemungkinan. Akarnya itu genap, atau dia malah tidak ada akar. Mungkin sampai di sini boleh diikuti, boleh dipahami. Ner coba jelaskan sesimpel mungkin. Boleh? Kalau ada yang tertinggal atau ada yang mungkin perlu Ner jelaskan ulang, tolong bilang. Karena semakin ke belakang, kalau teman-teman sudah tinggal, semakin takut, Ner takut semakin lebih susah teman-teman mau mengejar. Jadi kalau misalnya ini kalian belum paham, enggak apa-apa, boleh bertanya ulang. Ya. Kalaupun misalnya di jalan, ada yang ingin kalian tanyakan, enggak apa-apa, langsung open mic, langsung bertanya aja Pak Mener ya. Langsung potong NRP pembicaraan, ya, langsung tanya. Supaya jangan sampai Nerso panjang dan menjelaskan, teman-teman masih belum paham yang sebelum, atau makan yang di awal-awal. Jadi kalau misalnya pun mau bertanya, enggak apa-apa, langsung saja ya, di sini. Oke, Ner hapus, ini DP gambar. Ya. Cara menentukan range yang cukup kecil dan mengandung akar, ya, membuat grafik fungsi, lalu melihat di mana perpotongan sumbu X. Ini kalau di grafik ya. Memuat tabel yang memuat nilai-nilai fungsi pada nilai titik absis yang berjarak tetap, nilai H dibuat cukup kecil. Lihat contoh berikut. Ya, ini. Di sini ada contoh soal. Ya. Di sini ada contoh soal. Ada E pangkat X dikurang 5X pangkat 2. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita masukkan nilai X, ya, nilai X ini sama dengan minus 0,5, hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita masukkan nilai X adalah 1,4, maka hasilnya adalah seperti ini.
Ya, ini kalau misalnya teman-teman cuman lihat ya, cuman lihat A sama B, ya, hasil dari ini, A sama B. Ini minus sama minus. Nah, ini kayak tadi ya, ada dua kemungkinan. Bisa saja ini tidak ada akar-akarnya, atau bisa saja akar-akarnya itu jumlahnya genap. Biar balik yang tadi ini ya. Ini sama-sama minus, ini minus, ini minus. Ya. Ya, yang atas minus, yang bawah minus, kalau torang sebaku kali, itu hasilnya pasti akan lebih dari 0. Jadi makanya di situ bisa saja ada dua kemungkinan, tidak ada akar, atau akarnya itu berupa bilangan genap. 2, 4, 6, 8 ya. Oke, benar balik. Kalau teman-teman lihat di sini ada berapa akar-akarnya? Ada berapa akar-akarnya? Kalau teman-teman lihat dari tabel ini. Apa kurang besar? Coba benar sebesar. Ya, ini. Coba benar hapus dulu DP drawing. Ya, kalau dari sini teman-teman lihat ada berapa akar-akarnya? Ada 2 ya. Teman-teman bisa lihat dari mana? Di sini. Ini ada perubahan tanda. Di sini ada perubahan tanda. Di sini dari minus dia ke plus, Di sini dari plus dia ke minus. Ya. Nah, salah satu cara untuk torang cari tahu adalah torang T11. Kalau ini kan dia T11. Kalau misalnya isi minus 0,5 hasilnya apa? Kalau isi minus 0,4 hasilnya apa? Minus 0,3 hasilnya apa? Dan seterusnya ya. Sampai di 1,4 hasilnya apa? Nah, dari torang kasih masuk seperti ini, torang akan tahu di sini. Oh, ternyata ini ada perubahan tanda, ya, ada perubahan tanda di sini. Coba benar hapus ini, ya. Ya, hapus saja ini. Oh ya, dia ternyata ada perubahan tanda di sini. Ketika dinilai X itu antara minus 0,4 dan minus 0,3. Ya. Dan juga ada di sini. Ketika dia ada di antara 0,6 dan 0,7. Ya, ini selang-selang dapat dipilih yang mengandung akar, ya ini yang tadi sudah, ini sudah. Nah, torang boleh pilih ya, torang boleh pilih misalnya di sini 0,5 sama 0,7. Ya, berarti yang torang mau cek ya, torang yang mau cek dia perpotongan di mana ya boleh pakai boleh pakai 0,5 sampai 0,7, boleh misalnya pakai minus 0,5 sampai minus 0,2 ya. Tapi di sini dia bilang apa? Cukup lebar karena ini ada ya ini DP range seberapa ini? So 0,2 ya. Sama yang ini. So 0,2 cukup lebar. Ambil saja yang ini. Yang 2 ini ya. Ambil saja salah satu dari 2 ini. Oke, benar hapus. Next. Ya. Ini adalah contoh dari metode bagi 2 ya yang akan kita bahas hari ini. Ini ada jadi begini, ini metode bagi 2. Kayaknya benar harus buat besar-besar. Ya. Ini adalah A,
ini adalah B. Ya, di sini, di sini. Nah, di dalam metode bagi dua, ini ada namanya mengenal C. C ini adalah setengah, ya, jarak antara A dan B ini, terus diberbagi dua, cari DP tengah. Cari DP tengah. Ya, ini menernak pakai mistar, anggap saja dia ada di sini. Ya, C. Jadi istilahnya dari range A sampai B, itu orang berbagi dua. Nanti akan ada daerah kanan, sama ada namanya daerah kiri. Oke. Nah, selanjutnya yang akan dia cari ini. Ya, ini ada namanya AC, ya, A, C, ini daerah kiri. Sama ada daerah CB, ini daerah kanan. Nah, pertama dia akan cek, ya, apakah FA kali FC itu kurang dari 0, FA kali FC itu kurang dari 0. Ingat yang tadi ya, cari DP perpotongan kan orang kasih baku kali. Ya, FA kali FC itu kurang dari 0. Ini minus, di sini minus. Ya. Kalau kasih baku kali jadi plus. Nah, berarti karena dia tidak, nah berarti selang yang baru yang akan kita gunakan, pertamanya itu adalah AB, sekarang kita akan rubah jadi CB. Jadi selang yang baru itu adalah yang ini. Simpelnya begini. Dari range A ke range B. Kan dia berbagi dua. Ya, ada namanya di situ C. Anggap saja daerah kiri sama daerah kanan. Nah, dia cek di daerah kiri. Apakah di daerah kiri itu ada perpotongan enggak dengan sumbu X? Kalau enggak ada, berarti dia akan lanjutkan dengan daerah kanan. Ya, daerah kanan ini akan jadi daerah yang baru. Tapi kalau misalnya di daerah kiri ada perpotongan, ya yang daerah baru itu ya yang pakai yang daerah kiri. Jadi istilahnya dia cuma mau lihat. Dia cek salah satu di sini, ya, FAFC. Ada perpotongan enggak? Oh, di sini dia bilang enggak ada perpotongan. Oh, berarti DP perpotongan ada di kanan. Kalau misalnya di kiri di sini ada perpotongan, berarti daerah yang baru ya yang akan dia gunakan adalah daerah kiri. Boleh paham? Dia ini cuma mau lihat, dia cuma mau cari tahu. Yang DP perpotongan ada di mana? Daerah kanan atau daerah kiri? DP inti sih itu, yang ini. Di daerah kanan atau daerah kiri. Ketika dia dapat di daerah mana, daerah itu yang akan jadi daerah baru. Contoh di sini, ya. Si C ini nanti akan jadi daerah baru, ya. Di sini. Ini nanti ke depannya ini akan jadi A, ini akan jadi B. Dia akan cari garis tengah lagi di sini. Misalnya di sini, ya. Ini C. Ini daerah yang kedua, ya. Ini iterasi, ini iterasi, taruhlah ini iterasi pertama, ini iterasi kedua. Ya. Untuk perpotongan dengan sumbu X ada di mana? Kanan atau kiri? Kalau yang ini, iterasi kedua. Apakah ada di kanan sini atau ada di kiri sini? Kiri. Di kiri toh? Kiri. Nah, ketika dia ada di kiri, si C ini nantinya akan jadi B, yang A ini tetap akan jadi A. Nah, jadi istilahnya dia cuma pindah-pindah seperti itu. Dia cuma pindah-pindah seperti itu. Ini iterasi ketiga. Iterasi ketiga, ya dia akan tarik garis lagi di sini. Tarik garis lagi di sini. Ini NRP gambar bengko-bengko. Ya, di sini C. Nah, dia lihat lagi di sini. Perpotongan dengan sumbu X ada di mana? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan, Ner. Nah, di kanan. Ini nantinya akan jadi A, di sini jadi B. Dia tarik garis lagi sini. Nah, begitu seterusnya. Sampai dia mendekati DP hasil. Boleh ikuti? Ini metode bagi dua. Ini ada DP iterasi-iterasi. Jadi DP simple itu. Dia cuman berbagi dua,
dia cek yang berpotongan dengan sumbu X di mana? Kanan atau kiri? Oke, kalau di kanan, oke, ini kanan ini jadi daerah baru. Potong lagi 2. Kanan atau kiri? Ya. Nah, jadi akan seperti itu sampai nantinya dia akan mau dapat perpotongan dengan sumbu X itu ada di mana. Yaitu kalau secara DP konsep ya, secara DP konsep. Ini mungkin terlalu besar. Oke, tadi ini. Nah, ini yang Benar sudah jelaskan tadi. Ya, ini ada A, di sini ada B, dia berbagi 2, di sini ada namanya C0. Ya, di sini. Dia akan lihat perpotongan di mana, kanan atau kiri. Ini ada di kanan. Berarti C0 ini nantinya akan jadi A. A sama B. Potong, ada namanya C1. Perpotongan ada di mana? Kanan kiri, ada di kanan ya. C1 ini nantinya akan jadi A sama si B. Dia bagi 2 lagi di sini ya. Ini adalah namanya C2. Dia akan lihat kanan atau kiri ya, di kiri. Ya, bisa saja mungkin C3-nya mungkin ada di sini. Dan seterusnya. Ya. Ada yang bacet ini. Kiri. Kondisi berhenti iterasi. Ya, ini looping ya. Kondisi berhenti looping dapat dipilih salah satu dari kriteria sebagai berikut. Lebar selang baru ya. Lebar antara si A kurang B ini yaitu kurang dari epsilon. Dalam hal ini epsilon adalah nilai toleransi lebar selang yang mengandung akar. Ya. Atau di sini nilai fungsi hampiran akar FC kurang dari mu. Yang dalam hal ini mu adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0. Atau ini dilihat dari DP Galat ya, Galat relatif hampiran akar C baru kurang C lama per C baru itu kurang dari apa ini ya simbol inilah ya, Galat relatif hampiran yang diinginkan. Jadi kondisi berhenti iterasi itu boleh dipilih dari 3 kriteria seperti ini ya. Nanti ini orang akan coba lihat ya. Ini kalau kode di Fortran kalau nggak salah ya. Mungkin kalau untuk di teman-teman biasa pakai bahasa pemrograman apa? Python, C. Yang semester lalu ada belajar bahasa pemrograman apa? C++ ya. Ini mungkin kalau C++ mungkin mirip-mirip ya. Mungkin mirip-mirip. Teman-teman boleh ya bayangkan saja ini mirip kayak C++, cuman mungkin beda DP sintaks-sintaks begini ya. Kalau C++ kan print ya, print line di sini ya. Cuma print line. Terus juga kalau looping ya cuman if else ya, enggak pakai then. Ini ada repeat, ini repeat until, ini bisa dibilang ya kayak do while ini mungkin ya. Ini repeat until do while. Ini mirip-mirip lah. Ya, jadi ini adalah contoh kode program kalau nggak salah bahasa Fortran ini. Kalau misalnya teman-teman mau pakai bahasa pemrograman, ya lebih bagus. Tapi kalau Ner sih cuman biasanya gunakan secara simpel, Ner pakai Excel. Ya, cuman pakai pasang rumus, nanti itu DP Excel akan tinggal di ini. Nah, contoh di sini ya. Temukan akar fx sama dengan e pangkat x kurang 5x pangkat 2 dalam selang dalam range 0,1 dan epsilon sama dengan 0,0001 ya. DP epsilon ini yang DP lebar. Ya, ini DP lebar 1 2 3 4. Ada 4 angka 0 di belakang titik. Ya, makanya di sini 1 2 3 4. Nah, ini kan 0, ini lebar yang ini kan masih lebih besar ya. Lebar kan katanya tadi dia akan berhenti ketika lebar kurang dari epsilon ini toh.
Nah, di sini kan lebarnya masih 0,000015. Kurang dari ini. 0,00001. Ini 10 ya istilahnya. Nah, ini kan masih kondisi false. Ketika di sini dia masuk di bawah 0,000008 ya, kurang dari 0,0001. Makanya dia akan stop ya, dia akan stop di iterasi ke 16. Hasilnya adalah apa? Ya di sini. Kita bisa lihat dari nilai C-nya di sini. Kita lihat nilai C-nya. Ya ini bisa dibilang ini adalah jawabannya. Ini dia looping terus ini ya, ada iterasi terus. Di sini dia start dari 0 hingga 1, dia cari DPC ya. Berbagi 2 saja ini, kasih baku tambah berbagi 2 di sini. Dapat hasilnya seperti ini. Terus dia kasih masuk ke dalam rumus ya. FA dapat berapa? FB dapat berapa? FC dapat berapa? Terus dia cek di sini. Ya, dia kasih baku kali ya antara FA sama FC. Kalau FA sama FC itu kurang dari 0, ya selang yang baru adalah A, C. Tapi kalau dia false, ya berarti selang yang baru adalah C, B. Baru dia hitung DP lebar. Lebar itu ya ini, antara A kurang C atau misalnya B kurang C. Ya, dia akan looping begitu terus. Nah, ini kan selang baru. Selang baru C, B. Berarti nilai C ini akan masuk di sini. Jadi A. Ya, untuk nilai B tetap. Nah, ketika misalnya di sini A, C, berarti nilai A ini di sini tetap. Ya, nilai C di sini akan masuk di B. Ya, dia akan looping begitu terus sampai nanti dapat hasilnya di sini. Mau coba? Orang coba di Excel? Boleh? Coba Mener, iya Mener. Boleh orang coba di Excel? Supaya orang juga enggak penasaran ini ya. Oke. Tadi DP soal apa? E pangkat X. Ini karena di Excel atau begini, Jo. Merkat. Ya, merkat. Kecil sedikit. DP Excel so kelihatan belum? DP Excel kelihatan? Sudah Mener. Sudah ya? Sudah Mener. Oke. Berarti di sini A, C, B ya. Terus di sini ada FA, di sini ada FC sama FB ya. Terus di sini apa tadi? Kalau nggak salah, selang baru. Terus di sini lebar. Ya. Oke, orang isi sini dari 0 hingga 1 ya. Ini orang kasih center aja ya, gitu enggak. Supaya manis dapat lihat. Ya. Kapan C jadi model begini dong? Oke. Ya, begini saja ya. Oke. Bagaimana dapat C? Ya. Sama dengan ya ini kalau orang pakai Excel berarti harus ini ya. Harus kuat DP rumus ya. A tambah B bagi 2 ya. Ini dapat DPC. Nah, ini FA, FC sama FB orang tinggal masukkan saja. Ini dia ke dalam rumus.
ya. E itu kalau di Excel dapat nama EXP, ya ini. EXP dari ini dikurang dengan 5 kali, kalau X pangkat 2 boleh seperti ini, ya. Kali X, ya. Atau boleh juga misalnya seperti ini. Orang pakai rumus power. Di sini ada power, ya. Powernya ini dipangkatkan berapa, ya, pangkat 2. Ya, boleh pakai seperti ini, boleh pakai sama dengan tadi. Ini teman-teman lihat ya di atas ini. Ya, boleh pakai power, boleh juga pakai yang ini. Ya, mungkin kalau secara simpel ya, pakai begini saja. Ya. Yang ini juga sama, ya. Oh, yang FB dulu ya, orang cari ya. Sama dengan EXP dikali E pangkat 1, ya, ini E pangkat 1 dikurang 5 kali ini kali ini. Ya. Nah, kalau orang lihat seperti ini, ya, ada 1, ini minus, berarti memang DP akar pasti ada. Ya. Pasti ada akar di range A, B. Nah, sekarang orang cari DPFC. Ya, pakai rumus yang sama ya, rumus yang sama dengan ini. Sama dengan EXP kali ini, ya, dikurang dengan 5 kali ini kali ini. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat selang yang baru itu ada di mana. Selang yang baru. Berdasarkan ini, FA, FC, dan FB. C dan B, Mener. Nah, selang baru itu ada di C, B. Ya. Lebarnya berapa? Salah satu juga ini ya. 1 kurang ini. Nah. Ya. Ini nanti akan torang iterasi ya. Ini selang baru di sini C, B. Berarti di sini kan harusnya torang isi 0,5. B-nya di sini isi 1. Ya. Ini rumusnya ini sama. Ini ya. 0,75. Ya, ini kalau pakai Excel, teman-teman harus hati-hati DP rumus ya. Terutama ketika teman-teman akan melakukan copy paste. Ini karena sama, ini biar copy paste saja ke bawah sini. Ini biar copy paste. Biar copy paste. Cek ulang ya. Ini sebetul ya. E pangkat A, ya, ini E pangkat A dikurang 5 kali A kali A, ya. Ini juga cek ulang. E pangkat C di sini ya, E pangkat C kurang 5 kali C kali C. Jadi juga sini sebetul. Nah, kalau lihat di sini DP selang baru ada di mana? Selang yang A baru. dan C, Mener. A dan C ya, koma C. DP lebar, copy paste sini. Nah, oke. Ini kayaknya orang nggak bisa lakukan iterasi deh ini ya. Orang mesti bikin satu-satu ini. Nah, bagaimana kalau misalnya orang pasang rumus di sini? Bagaimana di sini kalau orang pasang rumus di sini ada tadi toh menentukan DP selang. Coba mana tadi di sini? Nah, yang ini. Orang pasang di Excel pasang rumus saja ya. Pakai if else di sini ya. If FA kali FC kurang dari 0, ya berarti DP selang yang baru yang ini. Ya, kalau misalnya bukan, ya ini. B dan C. Ya.
Orang pasang if else saja di rumus tadi. Coba new share sama dengan if, ya. Orang cek ini dikali dengan ini, ya. Dia kurang dari 0. Kalau dia true, berarti yang akan kita tulis di sini apa? A, C. Iya toh? Kalau hasil kalinya ini kurang dari 0, berarti diferensinya ada di sini. Tapi kalau misalnya dia nyanda, ya, berarti dia ada di range C, B. Nah, ini pasang rumus. Pasang rumus ke bawah ya. DP lebar le, copy paste juga ke bawah ini. Ini boleh orang copy paste ke bawah. Semua inilah, ya. Tinggal orang mengganti-ganti di sini. Nah, ini ketika orang copy paste belum tak pindah dia, ya. Nah, ini sebenarnya boleh orang pasang rumus juga di sini, ya. Orang pasang rumus misalnya di sini if, ya, sebelumnya ini sama dengan C, B, ya, maka A ini akan mau ambil nilai yang mana? A ini akan mau ambil nilai A atau akan mau ambil nilai C? Kalau di sini DP selang baru C, B. C, benar. Akan ambil nilai C, ya. Kalau dia false, dia akan ambil nilai A. Oke. Nah, ini sudah. Untuk B, sekarang orang pasang rumus di sini, ya. If ini sama dengan C, B. Ya, kalau C, B, DP selang baru akan ambil nilai B ini akan ambil di B ini tetap toh. Tapi kalau dia false, maka dia akan ambil nilai C. Nah, C. Jadi di sini orang boleh copy paste ke bawah. Nah, ini. Ya, copy satu baris lah saja ini, ya. Supaya enak. Nah, ini kalau misalnya pun orang mau tarik sampai ke bawah, ya. Misalnya di sini iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya orang mau bikin sampai iterasi ke, misalnya, ya, sampai DP coba sampai 50 lah. Ya, ini karena kita pakai Excel jadi lebih enak, ya. Kalaupun mau pakai program boleh, ya. Orang mau pakai pemrograman, bahasa pemrograman apapun. Ya. Nah, ini kalau misalnya pun teman-teman mau perhatikan, ya sebenarnya ini kan orang boleh tambah, ya, DP desimal. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, dia sudah tidak berubah ya taruhlah di sini, ya. Ini B dan C ini so kecil sekali, ya. So hampir. Jadi bisa dibilang nilai jawabannya, ya. Jawabannya ya mungkin di sini saja. Di sekitar dinilai 0,60527. Ini kalau misalnya pun mau tambah, ya. Nah, ini. Nah. Ya, semakin banyak DP ini, ya, semakin presisi dia, ya. Ini bicara terkait DP presisi. Ya. Ada orang boleh lihat DP presisi ini, ya, atau boleh lihat lagi dari DP range atau dari DP persentase galat, nih. Ini kayaknya ya orang potong saja ini, ya. Mungkin potong sampai
Ya, di sini ya. Berapa, kan seperti yang pertemuan kemarin ya. Mau ambil sampai berapa digit ke belakang. Ya, ya kalau cuman segini DP digit, ya kayaknya ini so cukup. Ya, cukup di sini. Tapi kalau misalnya mau ambil lebih presisi lagi, ya orang boleh tambah. Misalnya DP angka di belakang koma, atau DP panjang di sini. DP panjang atau DP lebar ini, orang boleh lihat. Ya, jadi bisa dibilang cuman begini sih mau cari DP jawaban. Yang enggak terlalu susah toh kalau orang pakai metode numerik. Beda dengan kalau misalnya orang menghitung secara analitik ya. Orang menghitung secara analitik, ya itu kan berarti orang kayak harus cari DP akar-akar ya, atau pakai rumus apa begitu sampai dapat DP akar-akar. Nah, kalau dengan menggunakan metode numerik, ya kelebihan dari metode numerik ya ini, ada DP nama iterasi. Ini kalau orang so buat dalam DP program, ya tinggal mau jalankan saja. Berapa iterasi? Orang mau 50 iterasi, ya oke. DP jawabannya yang ini, DP jawaban. Kalau orang mau sampai di DP lebar, ya tinggal sesuai ini. Kalau misalnya mau dari DP galat, ya tinggal mau lihat mau DP galat, ya antara DP jawaban sebenarnya dan jawaban yang ada di sini. Oke, sampai sini boleh? Yang tidak terlalu susah toh? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Coba diam semua ini. Antara so bingung dan so paham. Ada yang so bingung? Kalau so bingung, coba raise hand ya. Malu-malu lagi. Ada yang so paham, raise hand. Nyata ada ini. Nerle bingung lah ini. Mau ulang? Mau ulang atau semua pulang? Ayo, coba diam. Gimana? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Di kelas ini. Kalau mau disuruh ulang, bener ulang. Maka tuh, kalau semua pulang, kayaknya tompe materi cuma sampai situ. Orang coba lihat sedikit di materi dulu. Oke, ini tadi yang tadi orang so backing ya. Kalau tadi di sini dia lihat dari DP epsilon ya, cuman sampai di 0,001 ya. Tinggal lihat di sini DP lebar. Nah, ini kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode bagi dua. Ada jumlah akar lebih dari satu, seperti yang benar bilang tadi toh. Ada DP akar yang bisa saja lebih dari satu. Ada yang 2, ada yang 3, ya toh. Nah, bila dalam selang A, B terdapat lebih dari satu akar, ya banyak akar ganjil, hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Makanya contoh di tadi sini, ya contoh di sini, mana itu? Nah ini kalau orang mau pakai metode atau tolong coba ini ya, orang coba ini di tadi ya. Minus 0,5 ini kebetulan sama DP fungsi. Minus 0,5 sampai di 1,4. Orang coba di Excel tadi. Kebetulan so jadi.
minus 0,05, 0,05. Minus 0,5. Ya, sampai di 1,4. 1,4. Nah, kalau torang kasih masuk yang tadi ya, minus 0,5 sampai di range 1,4. Ya, ini bisa dibilang dia dapat di minus 0,37 sekian. Minus 0,37 sekian. Kalau torang balik di sini, yang dia dapat yang di range mana? Ini. Ya, dia di minus 0,37 sekian. Nah, yang di sini dia nggak dapat. Yang di sini dia nggak dapat. Jadi kalau untuk yang metode bagi dua, dia cuma dapat satu jawaban. Ya, memang itu sih DP kelemahan ya. Dia cuma dapat satu jawaban, cuma dapat yang ini. Untuk yang ini, ya, orang boleh gunakan range. Orang tinggal mau atur lah DP range ya. Entah tong mau pakai DP range dari 0 sampai 1,4, ya boleh. Coba orang balik tadi ya. Kalau orang pakai 0 sampai 1,4. Dia kan dapat di mana? Ini. Di mana ini? Ini DP screen so di Excel. Ini karena banyak pindah-pindah screen. Kadang-kadang benar so bingung. DP screen so di Excel ini. Benar-benar. Sudah. Nah, ini. Kalau orang di sini DPA orang ganti dengan 0. Nah, ini. Dia dapat di sini ya. Di 0,605 sekian. Sini. Biar balik lagi ke PDF. Ya, dia dapat di sini. Di yang di antara range ini. 0,6 berapa tadi? 605 sekian. Ya. Jadi di metode bisection ini dia cuma akan dapat satu jawaban saja. Ya. Sama di nanti juga di regular falsi dia cuma akan dapat satu jawaban saja. Karena DPC itulah kan orang cuma mau berbagi dua ya. DPC itulah yang akan jadi DP jawaban. Ya. Atau ini kalau orang mungkin orang bingung ya kalau mau lihat seperti ini. Orang saya masuk saja di contoh grafik ya. Apa ya? Grafik. Kemarin biar pakai apa ya? Ini stock metode. Oh, sudah. Di sini E pangkat X kurang 5X pangkat 2. Pangkat 2 mana sih? Pangkat 2. Mana pangkat 2? Di sini pangkat 2. Ya. Ya, ini ada DP grafik. Mungkin kalau orang kasih kecil, ya, ya DP grafik, DP model seperti ini. Tapi kalau orang zoom ya, orang zoom sampai di tadi ya, ya di sini.
Tadi dia orang start dari minus 0,5 sini sampai 1,4 ya, 1,4 sudah di bawah sekali. Ya, 1,4 sudah di bawah sekali. Nah, ketika atau taruhlah di sini ya, di 1,5 sini. Ya, 1,5 sampai 0,5. Kenapa dia cuma dapat satu jawaban? Ya, sama seperti DP ini, DP penjelasan. Ini kalau orang mau berbagi dua, dia ada di mana ini ya? Di sini stokang DP garis kalau orang berbagi dua. Ya. Di sini stokang DP garis kalau orang berbagi dua. Nah, titik ini dia kan ada membentuk titik ini. Nah, tadi kan orang ada cek toh. Kalau FA ini FA dikali dengan FC ya. FA dikali dengan FC itu kurang dari 0, maka dia akan otomatis ambil yang kiri ini. Padahal sebenarnya di sini juga FB dikali dengan FC hasilnya minus juga ya. Ini FB kali FC. Sebenarnya ini kurang dari 0 juga. Di sini FA kali FC kurang dari 0 juga sih. Nah, ini tinggal tergantung dia mau ambil yang mana. Ya. Nah, karena tadi orang pasang rumus yang ini di Excel-nya, makanya dia akan secara otomatis ambil yang kiri. Makanya tadi dia akan langsung cari perpotongannya di mana. Ya, mungkin di sini. 0, minus 0,3 sekian. Ya, kalau ketika tadi NER kasih masuk A-nya itu 0, B-nya itu 1,5, ya mungkin dia ada di sekitar titik 7,5 sini. Ya. Ya, dia akan lihat A kali C dan C kali B. Perpotongannya di mana? Ya, di sini, di kanan sini. Makanya tadi dia dapat di 0,6 sekian. Ya, mungkin itu kalau dari sisi gambaran ya. Sisi penggambaran dari grafik, penjelasan dari DP apa tadi? DP algoritma. Dan balik lagi di sini. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan metode bagi dua, jika jumlah akar lebih dari 1, maka hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, gunakan selang A, B yang cukup kecil, yang hanya memuat hanya satu buah akar. Contoh tadi ya, NER pindah. DP dari minus 0,5 ke 1,4, ya. Ke 1,4, NER pindah jadi 0 ke 1,4. Nah, sekarang di dalam metode bagi dua, dalam metode dua ini bisa saja ada namanya akar ganda. Akar ganda itu dia cuma kena pas di titik sini. Atau cuma satu ya. Nah, metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Ini orang mau kasih tarik garis dimanapun, nilai dari fx-nya ini pasti akan selalu positif terus. Ya. Nggak pernah di sini ditemukan ada nilai negatifnya. Jadi, salah satu kelemahan dari metode bisection adalah dia tidak bisa menemukan akar ganda seperti ini. Ya, dia tidak bisa menemukan akar ganda seperti ini. Ada lagi mungkin singularitas. Ya, singularitas ini adalah terkait dengan ya kalau DP grafik seperti ini. Ya, bisa saja mungkin DPA-nya ada di sini, ya, DPB-nya ada di sini. Ya, ketika dia akan mau cari, ya, dia akan mau cari ini dia, pasti akan semakin mendekati titik ini, titik singular ini.
Ya. Pasti DPA-nya di sini mungkin di dekat sini, B-nya mungkin mendekati sini, tapi ya tidak akan dapat, ya tidak akan dapat karena ada DP kurva, ya DP model seperti ini, ada ini DP kurva yang model seperti ini. Ya, pada titik singular nilai fungsinya ini tidak terdefinisi. Bila range A, B mengandung titik singular, iterasi metode bagi dua tidak pernah berhenti. Penyebabnya metode bagi dua menganggap titik singular sebagai akar, ya. Ya, karena iterasi cenderung konvergen, yang sebenarnya titik singular bukanlah akar melainkan akar semu. Bisa saja DP nilai C, dia bilang di sini, oh ditemukan akar di titik C. Padahal ketika orang isi titik C, ya nilainya FC itu tidak sama dengan 0, ya, karena dia terkena di titik singular ini. Jadi itu adalah contoh-contoh kasus di dalam metode dissection, ya. Oke, ini berikut regular falsi nanti minggu depan, Jo. Ada yang ingin ditanyakan, ya enggak? Kalau soalnya enggak, Nerso mau berbagi kode presensi, Jo. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin malu batanya sekarang, enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau private chat Pamner juga enggak apa-apa. Atau kalau misalnya butuh mau dijelaskan ulang, ya orang cari waktu, no? Ya, orang cari waktu. Kira-kira kapan ya boleh menjelaskan ulang. Oke, begitu aja. Oke, ini adalah kode presensi. Tolong segera diisi dan jangan dibagikan ke teman-teman yang tidak hadir. Oke, silakan teman-teman mengisi kode presensi. Ya, apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan sambil berisi presensi.